kabarnya pagi ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita menyiapkan diri dulu ya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu absen dulu ya nak ya. Agustinus, iya. Ahmad Eko, Aini Putri Asnur, Aldiansa. Oh, apa nak? Keterangannya? Sakit. Ya, mudah-mudahan Aldiansa diberikan kesembuhan ya nak ya, secepatnya. Amin. Andi Ramdhani sudah absen ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ya Ibu lihat dulu keadaan kelas kita ya nak ya. Apakah sudah bersih? Silakan kalau ada sampah kecil-kecil ya, tolong diambil. Ibu tidak mau nanti kelas kita menjadi kotor dan pembelajaran itu tidak enak lagi. Oke? Dah, sudah bersih ya nak ya? Dah. Setelah itu Ibu perhatikan juga ya, anak-anak Ibu sudah bagus memakai pakaian Melayunya ya. Sudah keren. Ya, jilbabnya yang muslim atau yang perempuan juga sudah memakai jilbab yang baik. Tolong anak jilbabnya dibenerin ya nak ya. Oke. Kita sebelum memulai pelajaran kembali, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kepada Angel untuk memimpin dan Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri. Silakan Angel. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, sekarang ya, sebelum Ibu buka slide berikutnya, Ibu pengen tanya kepada kalian, materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Iya, si Putri silakan. Iya, mengenai norma dan sanksi-sanksi apabila melanggarnya. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Indah. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Udah? Itu ya yang kita pelajari, norma dan macam-macam norma serta sanksi yang tidak kita dapatkan ketika melanggar norma tersebut. Ya, oke. Ini dia gambarnya ya nak ya. Ini dia. Ada orang yang bersalaman. Ya. Lalu ada lagi orang yang bonceng 5. Lalu ada yang anak-anak yang tawuran. Ini macam-macam norma atau melakukan perbuatan yang melanggar norma. Oke, kita lanjutkan. Materi kita adalah norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu mendiferensiasikan macam-macam keadilan, lalu menganalisis ciri-ciri norma hukum. Yang ketiga, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menyajikan hasil telaah macam-macam keadilan. Yang kelima, menyajikan hasil telaah ciri-ciri negara hukum. Yang selanjutnya menyajikan hasil telaah pentingnya norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu tujuannya. Tahukah kalian, Indonesia negara hukum. Pasal berapa dan ayat berapa? Ya, silakan Aini.
Iya, bagus. Pasal 1 ayat 3. Negara kita adalah negara hukum. Atau Indonesia adalah negara hukum. Itu dia bunyi pasal 1 ayat 3. Ciri-ciri norma hukum. Ya, ada 2, memiliki sanksi yang bisa dipaksakan. Itulah norma hukum. Dia sanksinya bisa dipaksakan. Paksa, berupa paksaan. Lalu, setiap manusia wajib menaati seluruh aturan dan tata tertib yang berlaku. Macam-macam keadilan itu ada 4. Ada keadilan distributif, yaitu hubungan antar negara dan negaranya. Ada keadilan komunikatif, hak seseorang pada objek tertentu. Lalu ada keadilan legal, masyarakat yang dilindungi undang-undang. Berikutnya, keadilan vindikatif, denda yang sesuai dengan pelanggaran. Apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Yang pertama, sebagai pedoman tingkah laku kita. Oh, itulah pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Berikutnya, menjaga kerukunan. Itu sudah pasti ya, Nak ya. Kalau kita sudah mengerti apa itu norma, otomatis kita akan menjalankannya. Kalau kita sudah menjalankan norma tersebut, otomatis sudah bisa membina kerukunan. Paham ya? Yang berikutnya, pengendalian sosial. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, itu juga akan terkendali. Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ya. Ke dalam 5 kelompok, yang kelompoknya itu sudah Ibu pilih. Ya, ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tugasnya adalah mengerjakan sebuah artikel. Ada 3 buah artikel. Ya, yang pertama, artikel mengenai pembunuhan Brigadir J. Siapa yang tidak tahu mengenai kasus Brigadir J? Tunjuk tangan. Tidak tahu? Tunjuk tangan, Nak. Ada yang tidak tahu tentang masalah pembunuhan Brigadir J? Oh iya, berarti sangat minim membaca dan melihat berita-berita di online. Ibu harapkan nanti pembelajarannya kalian harus sering-sering membuka yang namanya berita, bukan TikTok. Ya, bukan capcut dan segala macam. Oke. Ini artikel pertama ini untuk kelompok 1 dan 2. Sedangkan ini silakan kalian baca sejenak ya. Untuk kelompok 1 silakan kalian baca sejenak mengenai Jenderal Polisi Bintang 2, Irjen Verdi Sambo ya, Nak ya. Sambil kalian baca di bukunya mengenai norma tersebut. Apa itu keadilan dan segala macam, dan kalian apa hubungan bisa mengaitkan materi tersebut dengan artikel ini. Silakan dibuka bukunya, jangan dilihatin saja. Oke? Silakan kelompok 1 dan 2 dibaca dulu sekitar 2 menitan. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Artikel yang kedua ini mengenai Nenek Minah, ya. Nenek Minah ini tentang kakao ya. Oke, silakan kelompok 3-4 silakan untuk membaca artikel tersebut. Silakan. 3-4 silakan dibaca. Selama berapa menit. Nanti juga Ibu akan memberikan LKPD-nya ya, Nak ya. Mudah-mudahan ya pembelajaran ini berlangsung untuk kedepannya.
Dan mudah-mudahan juga ilmu yang kalian dapatkan juga berguna. Amin. Oke, dah ya. Di LKPD juga ada ya nak ya. Oke, kita lanjut. Artikel ketiga ini sangat mantap sekali ya. Ini pasti senang ini kelompok 5 nih ya. Mengenai narkoba di kalangan artis. Biasanya kalau orang yang sering buka-buka video, entah snack video kah atau segala macam, itu tahu nih berita artis siapa nih yang suka narkoba ya. Sedikit masuk penjara, keluar penjara. Inilah ceritanya. Ibu minta kepada kelompok 5 silakan dibaca sebentar. Silakan ya kelompok 5. Sudah kelompok 5? Sudah ya nak ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Lalu pertanyaannya ya akan kalian buat di sticky notes yang akan ibu berikan dan dimasukkan atau dilengketkan di karton. Silakan, ini kartonnya sudah ibu bagikan ya. Karton. Di belakangnya ya nak ya. Ya, lalu dibikin nama. Ya, dibikin nama kelompok. Oke, paham ya? Ini nak. 1, 2. Kelompok 1, 2. Kalian 3, 4 kan? 3, 4. Oke. Lalu ini 3, 4. Oke. Ini kelompok 1, 2 ya. Iya nak ya, dipahami ya nak ya. Iya nak. Jangan. Dah. Ini dia ya kelompok 5 ya. Silakan dibaca. Dan dipahami ya nak ya. Oke, mantap. Ini sticky note-nya ibu bagikan. Butuh berapa sticky note? Untuk sedih ini dulu ya. Nanti susah. Sebanyak-banyaknya juga bagus ya nak ya. Oke. Nyangkut dia. Kenapa Bu? Kena kamu. Enggak apa-apa. Nih. Pas ya. Ya nak. Jawabannya. Iya. Ini kan pemberitahuannya, baca. Iya nak. Kalian keren sendiri, warna hijau sendiri. Ibu beri waktu ya. Selama berapa menit ya? 30 menit bisa? Bisa lah ya, sebentar aja pun 20 menit pun udah siap itu. Yakin ibu? Oke sayang, cepat. Silakan kerjakan, bikin nama kelompok. Ya, fokus aja ya nak ya. Jangan lupa bikin nama kelompoknya ya. Nggak dapat ya? Kasihan kali. Iya. Satu orang satu lebih bagus. Menyampaikan kira-kira apa itu. Misalnya itu kan ada 3 itu ya. Jadi kan ide itu kan
banyak ya, karena ide kalian kan banyak, jadi dituangkan aja di sticky note itu. Mau nomor 1 tuh misalnya ada beberapa pendapat, dituliskan aja. Kalau perlu dituliskan, misalnya namanya Putri, pendapatnya nomor 1 apa, ini pendapat nomor 1 apa gitu, lebih bagus ya nak ya. Makanya membutuhkan sticky note nih lumayan banyak loh. Maaf ya nak ya. Hah? Oke. Silakan dikerjakan. Jangan hanya bermenung saja, kalau termenung nggak akan dapat. Kasih sayang sticky note-nya siapa? Untuk di sana. Nih. Nah, di daerah sana, di daerah satu banyak itu ya isinya. Oke. Bisa ya nak ya? Mengerjakannya ya nak ya? Bagus anak ibu, pintar-pintar, baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada ibu ya nak ya. Kasus yang sedang marak ini adalah narkoba. Siapakah artis yang pernah di ini juga bikin sayang, di nama kelompoknya di karton ini juga perlu. Ini perlu juga penandaannya. Iya itu soalnya. Masukkan ke ini. Iya. Baru tempel situ. Kayak bikin nama kelompok dulu besar-besar. Jangan dimainin. Halo sayangku. Aduh, nak. Itu nengok itu ada apa di sana? Ada yang kurang paham? Pertanyaannya. Inilah pertanyaannya inilah. Oh udah bikin nama. Oh tahu lah bila itu. Masa nggak kenal dengan nama kalian? Iya dari pertanyaan inilah timbul pendapat kamu sayang. Pertanyaan ini, berikan tanggapanmu terhadap artikel. Apa tanggapanmu tentang itu? Kan pendapatmu jadinya. Misalnya di nomor 1 ada berapa tanggapan? Kan ada sticky note-nya berapa? Untuk soal nomor 1 ini dilainkan. Ini soal nomor 2 ini tanggapannya misalnya. Nomor 3 ini tempel. Nomor 4 ini tempel. Misalnya gitu. Ya nak ya? Tapi ditumpukkan nih. Untuk soal nomor 1 berapa banyak sticky note, kelompok 2 berapa, kelompok 3 berapa, gitu ya nak ya. Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Soal nomor 1, menurut jawabannya, menurut pendapat saya, seharusnya Ferdi Sambo menyelesaikan masalahnya dengan cara baik-baik tanpa perlu menimbulkan kekerasan. jawaban yang kedua, Menurut saya, pengakuan Ferdi Sambo ia membunuh Brigadir J lantaran marah dan emosi karena Brigadir Joshua telah melakukan martabak keluarga. Berikutnya. Menurut jawaban saya, Ferdi Sambo harus menghadapkan hukuman yang setimpal sesuai dengan norma hukum yang diharapkan. Simpel ya nak ya. Oke, lanjut. inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Ya silakan Dania.
apa yang terjadi pada Nasib Verdi Sambo sekarang. Berdasarkan berita yang beredar, Nasib Verdi Sambo sekarang menetap di jeruji besi, atau menurut berita yang beredar ia akan mendapatkan hukuman mati seumur hidup. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lagi ya. Berapa aja? Ayo. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih ucapkan kepada kelompok 2 yang sangat antusias sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4. Jawaban nomor 1. Perasaan saya membaca wacana tersebut sangat tidak mengenalkan dan berpikir bahwa putusan hakim adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Jawaban nomor 2. Menurut saya yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah ketidaktahuan nenek Mina bahwa tindakannya bisa berbentuk pidana hukum. Selain itu, pihak perusahaan memperkenalkan masalah kecil ini demi untuk memberikan efek jerah karena pencurian di wilayah tersebut sering terjadi. Meski nenek Mina sudah meminta maaf dan mengembalikan 3 buah kakak yang dipetik ia dari pohon kasus kecil di bawah rumah. Jawaban nomor 3. Menurut saya putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Seharusnya kasus dengan Barat cuma dengan nilai yang sangat kecil cukup dinegosiasikan. Jikapun ingin diberi efek jerah, cukup sampai di kepolisian dan tidak masuk ke tanah peradilan. Setelah jawaban yang tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Putri. Hukuman apa yang layak didapatkan oleh nenek Mina atas perbuatan yang ia lakukan? Jika ia harus mendapat jeruji besi, pada pasal berapakah kasus yang setimpal dengan perbuatan nenek Mina? Iya, silakan jawab. Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Cukup? Ya, oke. Ya, silakan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya nak ya atas kesempatannya. Oke, Sudah menampilkan hasil presentasinya. ya sudah ya nak ya. Itulah penjelasan dari kelompok yang sudah tampil ya. Yang pertama mengenai Brigadir Sambo. Ya. Kenapa? Itu dia juga sudah dapat penegakan hukum, dia dipenjara dan dinyatakan penjara seumur hidup. Lalu mengenai nenek Mina ya, walaupun dia hanya mencuri 3, tetapi sudah di penjara pengadilan. Gitu. Jadi itulah penegakan hukum. Yang ketiga lagi tentang narkoba. Jadi walaupun siapapun pelakunya di dalam negara itu harus ditindaklanjuti. Lalu dapat kita simpulkan kesimpulannya bahwa pentingnya norma hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan. Bagaimana perasaan kalian hari ini?
mendapatkan pelajaran ini ya, jadi mengetahui lebih dalam tentang kasus-kasus. Ada juga sedih? Ada. Oke, materi kita yang akan datang mengenai perilaku norma di dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Lalu ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan LKS ya pada bab 2 ya nak ya, itu nanti akan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Ibu minta kepada Arya untuk menyiapkan berdoanya dalam hati saja ya. Oke, silakan berdoa. Bersiap. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.